Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianti Wulandari. Saya dari kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Environmental Management Accounting untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama ada definisi. Definisi menurut para ahli, yaitu menurut Arfan Ihsan tahun 2008 menjelaskan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Yang kedua yaitu menurut IFATS tahun 2005, yaitu pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Secara garis besar, yaitu istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Selanjutnya ada tujuan Environmental Management Accounting yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Selanjutnya yaitu ada prinsip utama yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kepatuhan atau compliance, yaitu dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ramah lingkungan, yaitu dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu posisi strategis, yaitu perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perjalanan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan. Lalu ada pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya seperti biaya perancangan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, serta biaya sertifikasi eksternal. Yang kedua yaitu ada biaya penilaian atau pemeriksaan. Biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya seperti biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, dan yang terakhir yaitu biaya pengembangan tolak ukur yang berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal, yang dimana biaya ini muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, serta biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Dan yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal, yang dimana biaya ini muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya seperti biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Yaitu selanjutnya ada triple bottom line accounting, yang dimana mempunyai gagasan
triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Ellington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting ini yaitu sebuah konsep pengukuran kinerja perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Yang dimana triple bottom line accounting ini memiliki 3 pilar utama. Yang pertama ada pilar people, yang dimana pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperlihatkan tenaga kerja. Misalnya, larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja di bawah umur atau pemberian upah yang wajar. Yang kedua yaitu pilar planet, yang dimana pilar ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu ada pilar profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Contohnya seperti tidak melakukan fitnah terhadap perusahaan pesaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lanjut. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.